Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu mendapatkan nikmat kesehatan yang cukup luar biasa dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu masih di tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Bagi anak Ustadz yang punya bukunya, silakan buka bukunya halaman 35, yaitu mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya itu dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain adalah bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Kita lihat satu persatu pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia itu diajarkan di sekolah-sekolah, ya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, ya. Walaupun perguruan tinggi itu nanti menggunakan, contohnya adalah jurusannya bahasa Inggris, tetap untuk komunikasi itu digunakan bahasa Indonesia sebagai apanya, ya. Memang nanti ada sebagian itu untuk melatih mahasiswanya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi tetap juga di komunikasinya itu menggunakan bahasa Indonesia, ya. Terus bahasa Indonesia itu digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Guru, contohnya Ustadz. Ustadz menjelaskan menggunakan bahasa Minang. Apakah anak Ustadz semuanya mengerti? Tidak, ya. Makanya sebagai bahasa komunikasi di sekolah itu digunakan bahasa Indonesia, ya. Mau di situ karena di sekolah itu kan tidak semuanya orang Minang, ada juga di situ orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Batak, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia semuanya bisa akan mengerti. Terus bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Bukan berarti di sini anak Ustadz tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa suku kita boleh, tapi ada tempatnya. Kalau seandainya anak Ustadz menggunakan bahasa daerah anak Ustadz, contohnya anak Ustadz ingin tetap melestarikan bahasa Minang, gunakan bahasa itu di rumah, ya. Terus nanti bisa juga anak Ustadz gunakan dengan kawan bermain, contohnya gunakan bahasa yang bisa daerah itu di situ Minang semuanya, jadi mengerti. Tapi kalau seandainya di situ nanti kawan kita ada yang Jawa, ada Melayu, tapi anak Ustadz menggunakan Minang, contohnya cuma berdua, nanti takutnya yang nggak mengerti itu takutnya jangan-jangan dia ngomongin kita. Nah, itu makanya anak Ustadz harus tahu tempatnya, ya, kapan kita menggunakan bahasa daerah, kapan kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang kedua adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah, tetap dilestarikan, jangan dihilangkan, ya. Contohnya di sini adat kebiasaan kalau di Riau kan ada yang namanya kayak apa? Adat tepung tawar. Nah, itu kalau bisa jangan dihilangkan karena itu merupakan tradisi atau adat masyarakat Riau. Kalau dalam acara pelepasan jemaah haji atau nikah, nah, itu ada kebiasaan tepung tawar, ya. Itu karena memiliki arti atau simbol tertentu. Terus melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Oke, yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, yaitu mengolah sumber daya alam, ya, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Jadi di sini kita boleh mengambil kekayaan alam ini dengan catatan jangan sampai merusak. Contohnya saja
mengambil kayu di hutan. Boleh nak kita menebang kayu di hutan dengan catatan tebang pilih ya. Terus nanti ada penghijauan lagi nak ya, tebang pilih mana yang kayu yang besar baru kita tebang, tapi jangan kita tebang semuanya kayu-kayu kecil, nanti tidak ada penggantinya lagi ya. Itu jangan catatan dengan jangan merusak lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan interaksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang ditempuh ya. Nah, Ustadz bisa buka bukunya halaman 39. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal itu seperti anak Ustadz sekolah mulai dari TK, terus masuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu adalah contoh dari pendidikan formal. Sedangkan pendidikan non formal itu adalah pendidikan-pendidikan tambahan seperti anak Ustadz bisa PAUD, terus mengikuti kursus-kursus, mengikuti les-les. Itu adalah pendidikan yang sifatnya non formal. Sedangkan yang ketiganya adalah pendidikan informal. Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga kita kepada kita ya, di dalam rumah. Contohnya orang tua mengajar kita tentang sopan santun. Nah, itu adalah pendidikan informal. Oke, di sini ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut ya. Interaksi siswa dengan siswa ya. Contohnya perhatikan di sini ya. Di gambar ini ya ada 4 kan di sini ada dalam pendidikan itu ada interaksi antara siswa dengan siswa. Siswa A dengan siswa B selalu berinteraksi. Terus interaksi siswa dengan guru ya. Terus interaksi siswa dengan sumber belajar, bisa berinteraksi dengan buku atau dengan media yang lain ya. Terus interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, ini adalah contoh dari interaksi di dalam lingkungan pendidikan nah, ya. Dalam lingkungan pendidikan itu bermacam-macam interaksi nah. Oke, mungkin cukup sekian dulu nak penjelasan Ustadz mengenai muatan IPS. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.